warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2. Di sini saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang surat. Surat adalah sarana komunikasi secara tertulis. Komunikasi di dalam surat yaitu ada penulis dan pembaca. Penulis sering juga disebut dengan komunikator dan pembaca sering juga disebut dengan komunikan. Jenis-jenis surat. Jenis surat yang pertama yaitu ada jenis surat pribadi, yang kedua ada surat resmi, dan yang ketiga ada surat niaga. Perbedaan antara surat pribadi dan surat resmi yaitu di dalam surat resmi terdiri dari kop, surel, register, stempel, arsip, dan jabatan. Contoh dari surat pribadi yaitu seperti surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada surel, yang kedua ada kerabat, dan yang ketiga ada orang dalam. Sedangkan contoh dari surat resmi yaitu seperti surat pengunduran diri. Jenis surat yang ketiga yaitu surat niaga. Surat niaga adalah surat resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan bisnis tertentu. Contohnya seperti cek, kwitansi, faktur, nota. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang ejaan. EYD, ejaan yang disempurnakan. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan terdiri dari 5 dasar. Yang pertama yaitu ada tanda baca. Tanda baca yang sering digunakan yaitu yang pertama ada titik. Titik yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Yang kedua ada koma. Koma yaitu untuk memberikan jeda di tengah-tengah kalimat. Yang ketiga ada tanda seru yaitu interjeksi atau ungkapan perasaan. Yang keempat yaitu ada tanda tanya untuk memberikan klarifikasi. Yang kedua yaitu ada lafal atau ucapan. Lafal atau ucapan yaitu sama penulisannya namun beda cara pengucapannya. Contohnya seperti mental dengan mental, apel dengan apel. Yang ketiga yaitu ada etimologi, yaitu asal-usul. Contohnya seperti saudara. Sa itu satu dan udara itu perut, jadi satu perut. Yang keempat ada logika, yaitu proses berpikir. Contohnya seperti masuk ke dalam. Nah, kita itu harus memilih salah satu. Karena masuk itu artinya ke dalam dan ke dalam itu artinya masuk. Selanjutnya yang kelima yaitu ada imbuhan. Imbuhan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada prefix, yaitu imbuhan awal. Contohnya seperti keluar. Nah, imbuhan yang pertamanya yaitu adalah ke. Yang kedua yaitu ada infix, yaitu imbuhan akhir. Contohnya seperti pakaian. Nah, imbuhan akhirnya yaitu ada kata an. Yang ketiga yaitu ada simulpik, yaitu imbuhan awal dan akhir. Contohnya seperti kejahatan. Imbuhan awalannya yaitu ke dan imbuhan akhirnya yaitu an. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang novel. Novel adalah cerita yang kompleks. Novel, cerpen, legenda, film itu disebut dengan narasi. Narasi yaitu karangan cerita. Karangan cerita ada yang benar dan ada yang salah. Kalau yang benar contohnya seperti diari, dan kalau yang salah yaitu hasil imajinasi. Struktur novel. Struktur novel yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah latar belakang. Yang kedua ada judul. Judul adalah nama sebuah cerita. Yang ketiga ada tokoh.
Tokoh adalah orang yang berperan. Yang keempat yaitu ada penokohan. Penokohan adalah karakter. Karakter ada 3, yaitu ada antagonis, yaitu orang yang berperan jahat, protagonis, yaitu orang yang berperan baik, dan ada tritagonis atau pritagonis, yaitu dia itu pura-pura baik tetapi maksudnya jahat, dan juga sebaliknya, dia itu pura-pura jahat tetapi maksudnya baik. Lalu struktur yang kelima yaitu latar. Latar ada tempat, waktu, dan jalan cerita. Jalan cerita ada 2, yaitu maju dan mundur. Tetapi di dalam maju yaitu ada flashback. Flashback yaitu menceritakan yang sudah kemarin tetapi sebentar. Selanjutnya, struktur yang keenam yaitu ada amanat. Pesan pengarang dapat diraih dari 3 point of view, yaitu yang pertama, orang yang bercerita, yang kedua, orang yang diajak bercerita, dan yang ketiga yaitu orang yang diceritakan. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan atau menjelaskan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Di dalam teks cerita sejarah ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu ada kata baku, yaitu kata yang telah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu ada konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kata dasar dan kata bentukan, yaitu yang belum mempunyai imbuhan. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang majas. Majas adalah gaya bahasa. Jenis-jenis majas. Yang pertama ada majas perbandingan, yaitu gaya bahasa yang memperbandingkan satu dengan yang lainnya. Jenis majas perbandingan yang pertama yaitu ada personifikasi, yaitu layaknya manusia. Contohnya, daun melambai-lambai kepadaku, mengajakku bermain. Yang kedua ada majas metafora, yaitu ungkapan. Contohnya, dia adalah tangan presiden masa dulu. Yang ketiga ada majas asosiasi, yaitu membandingkan 2 objek. Contohnya, bagaikan pinang dibelah 2, sifat adik kakak itu. Yang keempat ada majas hiperbola, yaitu ungkapan yang dilebih-lebihkan. Contohnya, orang tua membanting tulang demi untuk menghidupi anaknya. Yang kelima yaitu ada majas eufemisme, yaitu penggantian kata lebih baik. Contohnya, suaminya seorang tunawisma sehingga dialah yang bekerja. Yang keenam yaitu ada majas metonimia, adalah merek untuk menggantikan benda. Contohnya, agar tangan putih pakailah Vaseline hand body. Yang ketujuh yaitu ada majas simile. Majas simile adalah pengandaian. Contohnya, tingkahnya seperti tidak memakan bangku sekolah. Yang kedelapan yaitu ada majas alegori, yaitu menyandingkan makna dengan makna kias. Contohnya, suamiku adalah tulang punggung keluargaku. Yang kesembilan yaitu ada majas sinekdok. Majas sinekdok dibagi menjadi 2. Yang pertama ada prasprototo, yaitu penyebutan sebagian unsur benda. Contohnya, sampai bel berbunyi, dia tak kunjung datang. Yang kedua ada totem pro parte, yaitu penyebutan seluruh unsur benda. Contohnya, Pani adalah anak yang pintar, sehingga dia mendapatkan juara 1 dari SMP sampai kuliah. Yang ke-10 yaitu ada majas simbolik,
yaitu membandingkan sikap manusia dengan sikap hewan. Contohnya, sikapnya yang sering membabi buta saat marah menjadikan dia dibenci banyak orang. Jenis majas yang kedua yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Majas pertentangan yang pertama yaitu litotes. Majas litotes adalah kerendahan hati. Contohnya, silakan mampir ke gubuk saya yang kecil. Yang kedua yaitu ada majas paradoks. Majas paradoks yaitu menggambarkan sesuatu yang seolah-olah bertentangan, namun sebenarnya tidak. Contohnya, semarah-marahnya ayah terhadapmu, ayah akan tetap menyayangimu. Yang ketiga yaitu ada majas antitesis, yaitu dua kata yang berlawanan. Contohnya, susah senang akan kita tanggung bersama. Yang keempat ada majas kontradiksi interminus, yaitu disangkal. Contohnya, semua siswa hadir kecuali Wahyu. Yang kelima yaitu ada majas anakronisme, yaitu bertentangan dengan waktu. Contohnya, Putri tidur belum juga bangun sampai saat ini. Yang keenam yaitu ada majas oksimoron. Majas oksimoron yaitu kelanjutan atau kepanjangan dari majas paradoks. Contohnya, di setiap rencana hidup kita, percayalah selalu ada kemudahan pada setiap kesulitan yang kita hadapi. Yang ketujuh yaitu ada majas ironi. Majas ironi adalah sindiran. Contohnya, bagus sekali tulisanmu sampai aku tidak bisa membacanya. Yang kedelapan yaitu ada majas okupasi, yaitu bantahan. Contohnya, minuman keras dapat merusak sistem jaringan syaraf, tapi banyak anak yang mengkonsumsinya. Yang kesembilan yaitu ada majas paranomasia, yaitu kemiripan bunyi. Contohnya, dokter mengatakan bahwa kondisi tubuhnya bisa memburuk jika bisa ular kobra itu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Yang ke-10 yaitu ada majas repetisi, yaitu pengulangan kata untuk mempertegas. Contohnya, engkaulah satu-satunya yang kunanti, satu-satunya yang kutunggu, dan satu-satunya yang kuharap datang untuk menghiburku. Kemudian materi yang keenam yaitu tentang judul. Judul adalah nama sebuah cerita. Di dalam judul terdiri dari yang pertama ada letak kalimat utama, yaitu terdiri dari deduktif dan induktif. Deduktif yaitu di depan dan induktif yaitu di belakang. Yang kedua yaitu ada kelengkapan fungsi. Terdiri dari yang pertama ada subjek, objek, predikat, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua ada subjek dan objek, subjek dan predikat. Yang ketiga ada subjek atau predikat. Yang ketiga yaitu ada logika, ruh, dan inferensi. Logika yaitu proses berpikir, ruh yaitu nyawa dalam sebuah karangan atau cerita, dan inferensi yaitu untuk kesimpulan untuk menentukan judul. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi pelajaran bahasa Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.